Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Sudah lebih dari 1 bulan ini, perhatian masyarakat Indonesia terarah kepada misteri kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Menjadi cukup menarik karena kasus ini sangat terkait dengan citra Polri. Kita berdoa dan tetap mengikuti, mengawal kasus ini, agar momen ini memang menjadi saat yang tepat untuk semakin memperbaiki bangsa kita, khususnya institusi Polri, yang memang kita harapkan dapat kembali baik. Nah, terkait dengan kasus ini, satu tokoh yang cukup penting dan saya pikir menarik untuk kita bahas ialah pengacara dari keluarga Brigadir Joshua, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak. Bapak Simanjuntak ini memang menarik perhatian massa, karena sejauh ini saya melihat bahwa ia cukup jeli, cermat, dan punya prinsip yang luar biasa dalam mengungkap kasus ini. Apa yang mau saya ajak lihat ialah bahwa Bapak Simanjuntak ini, kalau kita cermati, cukup sering mengutip atau juga menggemakan ayat-ayat dalam kitab suci, firman Tuhan. Ini sangat menarik bagi saya dan kiranya juga bagi kita sesama Kristiani. Nah, Bapak Simanjuntak ini tidak menyebutkan memang bab dan ayat kitab suci itu. Ia hanya menguraikan beberapa kalimat yang merupakan ayat kitab suci, atau setidak-tidaknya tampak merupakan gema dari kitab suci. Gema maksudnya ialah bahwa tidak secara eksplisit ayat kitab suci itu diangkat bulat-bulat secara harafiah, tetapi kalimat yang disampaikannya memuat atau terinspirasi pada ayat kitab suci firman Tuhan. Nah, kita lihat beberapa momen. Dalam satu momen misalnya, Bapak Simanjuntak menyebutkan bahwa ia yakin akan dapat menyelesaikan kasus ini karena mengingat sejarah hidupnya sejak dari kandungan ibu. Frase "sejak dari kandungan ibu" sebagaimana diucapkan oleh Bapak Komarudin kiranya adalah sesuatu gema dari firman Tuhan dari kitab Yeremia bab 1. Dalam salah satu wawancara dengan wartawan Metro TV, di mana acara itu dihadiri secara virtual oleh pihak Kompolnas dan seorang ahli, Bapak Komarudin ini kembali lagi mengungkapkan kutipan maupun gema dari ayat kitab suci. Saat itu Bapak Komarudin mengungkapkan bahwa ia memiliki prinsip untuk menyelaraskan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh mulut, dan apa yang diperbuat. Pesan ini kiranya dengan segera mengarahkan kita pada perumpamaan dalam kitab suci, persisnya dalam Matius bab 21 ayat 28 sampai 32, yaitu kisah tentang 2 orang dalam melakukan perintah orang tuanya. Bahwa ada orang yang memang gampang mengatakan iya pada perintah orang tua, tetapi dalam kenyataannya tidak melakukannya dalam perbuatan nyata. Dan sebaliknya yang terjadi. Suatu kali Bapak Komarudin Simanjuntak juga memberi pencerahan dalam satu momen kepada pengacara lama dari Baradae. Yaitu ia mengatakan, "Kamu adalah orang baik, maka orang yang baik harus menghasilkan buah yang baik. Jangan bela dan tutupi kesalahan klien yang bersalah." Nah, perihal orang baik menghasilkan buah yang baik, kiranya dengan serta-merta mengarahkan pikiran kita pada salah satu pengajaran Yesus, yaitu dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Perihal pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Lalu masih dalam momen yang sama, Bapak Simanjuntak juga menekankan agar seseorang itu berkata benar jika benar, berkata salah jika memang itu salah. Karena di luar itu adalah si jahat. Saya harap kita kembali lagi ketika mendengar pernyataan ini, kita langsung ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Simanjuntak ini mengacu pada sabda Tuhan, yakni Matius 5 ayat 37 yang berisi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Dalam salah satu momen lainnya, yaitu dalam wawancara dengan wartawan CNN News, di mana hadir Bapak Benny Mamoto dari pihak Kompolnas dan pengacara Baradae kala itu, yaitu Deo Lipa. Saat itu Bapak Komarudin kembali lagi mengutip ayat kitab suci dan mengatakan
bahwa ia sejak awal kasus ini muncul sudah yakin bahwa Baradae bukanlah pelaku utama. Sebab dalam diri Bapak Komarudin, roh Tuhan ada padanya dan berbicara dalam dirinya. Menarik sekali bahwa saat hal itu diungkapkan oleh Bapak Komarudin, ada ekspresi tersenyum sipu yang muncul dari beberapa narasumber yang hadir secara online dalam pembicaraan itu. Namun bagi saya ini cukup menarik karena ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Komarudin ini kiranya adalah menggemakan ayat kitab suci, yaitu roh Tuhan ada padaku, yang merupakan ungkapan khas dari kitab suci, yakni Yesaya bab 61 ayat 1-3 dan juga dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Ini adalah sabda Tuhan yang dibacakan Yesus pada awal tampilnya ia di depan publik. Dan inilah yang diyakini oleh Bapak Komarudin terjadi juga dalam dirinya, sehingga ia berani berjuang untuk menangani kasus ini demi kebenaran. Dan ada juga ungkapan yang sering diungkapkan oleh Bapak Komarudin akhir-akhir ini, yaitu kebenaran itu memerdekakan. Ini adalah ungkapan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 32. Apa yang mau kita katakan tentang hal ini? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bukannya mau terlibat jauh dalam kasus ini atau terlibat dalam hal-hal yang sangat sensitif ini. Saya hanya mau mengajak kita untuk melihat sesuatu yang indah dalam peristiwa ini, khususnya dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita punya tugas yang luhur, yaitu menyucikan dunia dengan sabda Tuhan, menghidupi sabda Tuhan dalam dunia nyata. Dengan demikian, sabda Tuhan jangan hanya berhenti dalam kitab suci atau dalam peribadatan saja, tapi sungguh diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dan inilah tugas kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukan hanya beribadat secara kultus, tapi peribadatannya harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dan inilah kiranya yang telah dan sedang dan akan selalu dilakukan oleh Bapak Komarudin Simanjuntak. Kita harus waspada bahwa sebagai orang Kristen, kita bisa saja terjebak pada sekedar membaca firman Tuhan dalam kultus dan peribadatan saja, dan memisahkannya dalam kehidupan harian. Sehingga dalam kehidupan harian, kita berbuat hal yang jauh, bahkan yang bertentangan dari firman Tuhan, tatkala dalam kehidupan harian. Istilahnya, firman Tuhan dianggap hanya tinggal dalam peribadatan saja. Dan itu tidak benar. Tugas kita orang Kristen adalah menghidupi sabda Tuhan di tengah dunia nyata. Sabda Tuhan yang menggerakkan kita, misalnya untuk jujur, untuk membela orang yang lemah, untuk mengatakan kebenaran. Inilah yang mesti kita hidupi. Dan ini tugas kita sebagai orang Kristen. Karena itu sebagai orang Kristen, jelas sekali kita punya tugas yang berat sekaligus mulia. Kita tidak boleh lari dari dunia, tetapi mesti menggarami dan mencahayai dunia dengan perbuatan kita yang didasari oleh firman Tuhan. Dan ini kiranya mau mengatakan dalam konteks gereja Katolik bahwa seorang awam tidak lebih rendah ketimbang para religius, para biarawati. Awam punya tugas yang jelas, tugas yang mulia, tugas yang penting sekaligus berat dan mulia, yaitu bahwa dengan segala keadaannya, dengan segala profesinya, kemampuan seorang awam mesti hadir mencahayai dunia yang gelap. Misalnya, kalau awam itu adalah seorang pengacara, maka ia harus mencahayai dunia dengan setia membela kebenaran dalam proses hukum. Karena itu pula lah awam Kristen, awam Katolik tak boleh terlena. Kita mesti menjadi cahaya. Dan untuk itu memang kita dituntut untuk mengoptimalkan kemampuan diri kita. Bukan semata-mata untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, karir kita belaka, tapi demi menghidupi firman Tuhan di tengah dunia saat ini. Karena itu kita juga butuh awam-awam yang militan dalam dunia. Kita memang bersyukur ada para religius, para imam, para biarawati. Tetapi sekaligus kita juga mendorong dan mengharapkan adanya awam-awam yang berkompeten, yang berkualitas, yang terlibat dalam dunia. Agar firman Tuhan tidak berhenti hanya pada tataran ibadat, melainkan sungguh mencahayai dunia dengan profesi dan keadaan awam masing-masing. Karena itulah gereja Katolik
melihat bahwa panggilan awam pun sangat indah dan luhur, tidak lebih rendah daripada biaran-biarawati, daripada para religius. Kita doakan dan kawal pula agar kasus kematian Brigadir J ini sungguh diungkapkan secara jujur. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.